Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumah Daring Bahasa Indonesia Taga Rumahku Ilmuku. Bersama saya Bapak Hakim Muhammad Makarim SPD. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pada pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan submateri teks eksposisi pertemuan ketiga. Yang pertama, Bapak akan memberikan materi tentang struktur. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Baik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Baik, kita akan mempelajari tentang tesis. Tesis merupakan bagian paragraf yang terdiri dari pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contoh dari tesis, dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Itu contoh dari tesis. Pengenalan tentang hukum yang ada di Indonesia. Lalu, argumentasi. Argumentasi adalah penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen si penulis. Contohnya, bukan rahasia umum bahwa koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal suka merugikan bangsa.
Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Ini merupakan bentuk argumentasi atau pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta yang ditulis oleh si penulis. Selanjutnya, struktur penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung, yaitu pada kalimat rupanya kedua masalah itu belum cukup. Kata itu menunjukkan masalah yang dibahas pada tesis. Contohnya, hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan submateri tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 8. Yang pertama, nomina atau kata benda. Kedua, pronomina atau kata ganti. Tiga, konjungsi atau kata hubung. Yang keempat, verba atau kata kerja. Kelima, leksikal. Yang keenam, memuat fakta. Ketujuh, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Dan yang kedelapan, penegasan ulang. Jadi, kaidah kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 8 ya nak. Diperhatikan video ini. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang nomina atau kata benda. Kata yang merujuk pada benda, baik itu yang nyata atau abstrak, pada kalimat dengan kedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk serta maknanya, nomina dibagi menjadi pertama, yaitu nomina dasar, meja, gambar, pisau, rumah. Itu termasuk nomina atau kata benda. Yang kedua, nomina turunan. Di sini contohnya pembelian, perbuatan, kekuatan, dan lainnya. Biasanya
Kata dasar ditambahkan imbuhan. Kata dasar kata benda yang diberi imbuhan. Kedua, pronomina atau kata ganti. Jenis kata atau untuk menggantikan nomina atau frasa. Jenis kata untuk menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina bisa dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang, yang dibagi menjadi dua macam, yaitu persona tunggal, contohnya ia, anda, dia, aku, kamu, nya, saudara, ku, mu, si. Dan yang kedua, persona jamak. Contohnya kita, kalian, kami, hadirin, mereka, para. Yang kedua yaitu pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, yang dibagi menjadi dua macam, yaitu pronomina penunjuk, contohnya ini, sini, itu, sana, dan situ. Menunjukkan pronomina penunjuk. Kedua, pronomina penanya, contohnya apa, siapa, mana. Selanjutnya, konjungsi atau kata hubung. Berfungsi untuk memperkuat argumentasi. Contoh dari konjungsi pada kenyataannya, lebih lanjut, atau kemudian. Di sini contoh dari konjungsi teks eksposisi. Pada kenyataannya, lebih lanjut, kemudian. Keempat, verba atau kata kerja. Kata yang mengandung makna dasar dari proses, perbuatan, maupun kondisi yang bukan sifat. Pada kalimat pada umumnya memiliki fungsi sebagai predikat. Contohnya, baca, tulis, makan, minum, dan lain-lain. Kelima, leksikal. Leksikal merupakan salah satu jenis kata yang menunjukkan suatu nomina, kata benda, adjektiva, kata sifat, verba, kata kerja, serta kata keterangan adverbia. Adjektiva sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan kondisi atau sifat. Contohnya, suci, baik hati, alim, bersih, diam, dan lainnya. 6. Memuat fakta. Memuat fakta yang sumbernya dari penelitian untuk kebutuhan data dalam penyajian informasi. Contoh dari memuat fakta. Selepas makan berat, biasanya orang akan memakan kudapan atau camilan. Berdasarkan penelitian dari National Institute of Health,
Hal tersebut adalah kebiasaan baik karena bisa menjaga keseimbangan gula pada tubuh menjelang jadwal makan berat berikutnya. Ketujuh, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Contoh dari menyatakan dan menjelaskan pendapat: meminum air putih merupakan salah satu yang paling esensial dalam tubuh. Hal tersebut dikarenakan selain 2/3 dari tubuh merupakan air, air juga bisa membersihkan tubuh dari racun, serta menyumbang nutrisi yang penting pada sel-sel di dalam tubuh. Kedelapan, penegasan pendapat. Penegasan pendapat berada di bagian penutup yang sifatnya objektif, yang disertai dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Contoh dari penegasan pendapat seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya. Dari uraian tersebut bisa disebut jika kalori yang terkandung di dalam makanan cepat saji sangat sedikit. Sementara itu, efeknya amat sangat buruk untuk kesehatan. Itu saja materi pada pertemuan hari ini. Kalian bisa lihat penugasan di Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Kode Google Classroom akan Bapak bagikan lewat pesan WhatsApp di guru wali kelas masing-masing. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya nak. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dalam kondisi yang lebih baik lagi. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.